Baiklah, saya akan membahas mengenai penjelasan singkat dari direct versus indirect inguinal hernia. Nah, di sini itu inti konsepnya, direct inguinal hernia dan juga indirect inguinal hernia sama-sama benjolan di area inguinal atau lipat paha, tetapi jalurnya berbeda. Bedanya paling penting yaitu direct ini menembus langsung dinding abdomen yang lemah ya, langsung menembus peritoneum. Indirect yaitu masuk lewat jalur normal testis yaitu deep inguinal ring di sini, kemudian juga ke inguinal canal di sini, kemudian juga ke superficial inguinal ring. Kemudian juga yang pertama adalah indirect inguinal hernia. Pada gambar kanan yaitu usus masuk melalui deep inguinal ring di sini, lalu berjalan bersama spermatic cord menuju ke skrotum. Ciri penting yaitu biasanya karena prosesus vaginalis di sini ya gagal menutup, sering bersifat kongenital, bisa terjadi pada bayi atau anak, bisa turun sampai ke skrotum, berjalan bersama spermatic cord. Jalurnya yaitu rongga perut, kemudian juga deep inguinal ring, kemudian juga ke inguinal canal, kemudian juga ke superficial inguinal ring sehingga terbentuk skrotum. Cara hafal yaitu indirect sama dengan ikut jalur testis, kemudian juga karena testis dulu turun sampai lewat jalur ini saat perkembangan janin. Kemudian juga dua adalah direct inguinal hernia di sini. Pada gambar kiri yaitu usus tidak masuk lewat deep inguinal ring. Usus mendorong langsung dinding abdomen yang lemah lalu keluar lewat area inguinal. Ciri penting yaitu biasanya karena kelemahan otot atau dinding abdomen, lebih sering pada orang dewasa atau lansia. Tidak melalui deep inguinal ring, biasanya tidak turun jauh sampai skrotum, tidak berjalan bersama spermatic cord seperti indirect. Jalurnya adalah usus menonjol langsung melalui dinding abdomen yang lemah sehingga terjadi superficial inguinal ring. Cara hafal itu direct sama dengan direct menembus dinding perut. Kemudian juga perbedaan super penting yaitu di sini direct inguinal hernia versus indirect inguinal hernia. Penyebabnya kalau direct itu kelemahan dinding abdomen, indirect itu prosesus vaginalis gagal menutup. Usia dewasa, direct itu dewasa atau lansia, indirect itu bayi, anak atau muda. Kemudian juga jalurnya kalau direct itu langsung menembus dinding perut, kalau indirect itu lewat deep inguinal ring. Hubungan dengan spermatic cord kalau direct yaitu tidak ikut jalur spermatic cord, kalau indirect yaitu ikut bersama spermatic cord. Bisa turun ke skrotum kalau direct jarang, kalau indirect sering. Kalau sifatnya direct itu acquired atau didapatkan, kalau indirect yaitu kongenital atau kongenital. Hubungan dengan pembuluh epigastrik inferior yaitu ingat ini sering keluar di ujian. Nah, direct di medial, lateral di lateral. Mnemonic itu MDIS don't lie. Medial sama dengan direct, lateral sama dengan indirect. Nah, 5 yaitu hubungan dengan kasus bayi. Bayi dengan skrotum membesar sejak lahir, membesar saat menangis atau mengejan, ada cairan di sekitar testis. Ini menunjukkan paten prosesus vaginalis yaitu kalau yang turun cairan namanya communicating hydrocele, kalau yang turun usus namanya indirect inguinal hernia. Kesimpulan super simpel yaitu indirect hernia sama dengan lewat jalur normal testis karena prosesus vaginalis gagal menutup. Direct hernia sama dengan langsung menembus dinding perut yang lemah. Paling mudah dihafal yaitu indirect sama dengan ikut inguinal hernia. Direct sama dengan dorong langsung dinding abdomen.